Shalom, Halo. saudara-saudara dikasih Tuhan, rekan-rekan dewasa muda, mari kita datang memuji Tuhan, melihat kebaikan Tuhan, merasakan bahwa Tuhan baik. Haleluya. Oh. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari katakan Tuhan baik, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang memeliharaku, Allah yang mengasihiku selamanya, selamanya, selamanya. Mari yang percaya katakan amin. Amin. Bahwa Tuhan Allah kita Allah yang baik. Amin. Amin. Mari sore hari ini saya mengajak setiap kita mendeklarasikan bahwa Tuhan adalah menara kita yang kuat. Dia adalah menara kemenangan bagi kehidupan kita. Hanya dialah pengharapan dalam kehidupan. Kami bersyukur Yesus. Kami bersyukur punya Allah yang dahsyat seperti Engkau Tuhan. Oh. King of the universe, humble himself down on the cross, restored
You hold my future, Jesus. Bagaimanapun keadaan kita saat ini, mari perkatakan melalui iman-Mu bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita, Dialah sumber pengharapan-Mu, Dialah sumber kemenangan-Mu. Masa depan kita ada dalam tangan Tuhan yang memberi kemenangan. Mari sembah, sembah Yesus. Segalanya hanya nama Yesus, menara yang kuat, kota benteng yang teguh selamanya. Oh, Jesus, Jesus, oh Jesus, hanya nama Yesus, Jesus, Jesus, Tower of strength, Jesus, Tower of victory, Jesus, Tower of gold. You hold my future, you hold my future, Jesus, Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Kau bukan
air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah pada rencanamu. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Shalom Bapak-Bapak, Ibu-Ibu DMBI yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita mau kembali bersama-sama belajar, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu tentu tahu bahwa ketika seorang anak kecil yang bermain bersama-sama dengan temannya, mungkin itu mereka sedang bermain tim gitu ya, satu tim melawan tim yang lain, atau mereka sedang bermain game online, game HP, dan suatu saat seorang anak ini kalah dalam permainan itu, mungkin dia dalam satu tim dia kalah terlebih dahulu sehingga dia keluar dari permainan itu. Seringkali seorang anak kecil akan mencoba mempengaruhi teman satu timnya untuk tidak berkonsentrasi gitu, dan kemudian sehingga teman satu timnya ini pun kalah gitu. Dan itu pernah saya alami tentunya. Karena apa? Karena anak kecil ini akan merasa kalau saya kalah, ya kamu juga ikut kalah dong gitu. Jangan saya aja yang kalah, tapi nanti kamu menang gitu. Dan kadang-kadang bukan hanya permainan-permainan seperti itu, atau bukan hanya dialami oleh anak kecil. Terkadang orang dewasa pun juga melakukan hal seperti itu. Karena apa? Karena mereka tidak ingin bahwa temannya ini lebih berhasil daripada dia. Dan bahkan kalau kita tahu, bukan hanya anak kecil saja yang punya rasa atau perasaan iri hati seperti itu, sehingga mereka berusaha menghalangi temannya untuk berhasil. Kalau kita lihat pemain sepak bola contohnya, tim sepak bola, suatu tim yang bertabur bintang, pemain-pemainnya luar biasa, pemain-pemainnya pemain bintang semua, pemain mahal, pemain bagus, belum tentu mereka bisa menang melawan tim yang pemainnya biasa-biasa aja, yang kualitas rata-rata normal, tetapi mereka bekerja sama dalam tim. Mengapa begitu? Karena ketika tim bertabur bintang ini, mereka mengutamakan ego mereka sendiri, mengutamakan keinginan untuk menonjol sendiri. Tentu permainan timnya akan menjadi kacau, ya kan? Permainan timnya akan menjadi tidak terstruktur, tidak rapi, dan akhirnya mereka bisa dikalahkan oleh tim-tim yang mungkin secara kualitas di bawah mereka. Kita bisa lihat bukan tim-tim di Spanyol, Liga Italia, Liga Inggris, tim besar pun kadang-kadang bisa dikalahkan oleh yang namanya tim kecil, tim gurem gitu ya, tim yang pemainnya tidak ada yang bintang, tapi mereka mempunyai kerjasama tim sehingga bisa menang melawan tim yang bertabur bintang.
mungkin contoh lain, suatu saat seorang pelawak yang bernama Malih, mungkin Bapak Ibu tahu ya, dia berkata bahwa tim lawak pun, satu grup lawak pun, itu mereka biasanya punya apa namanya, fungsi sendiri-sendiri, ya, punya tugas sendiri-sendiri. Jadi ada yang bertugas sebagai pengumpan, ada yang bertugas sebagai eksekutornya, yang buat lucunya gitu. Ada yang bertugas mungkin sebagai pelengkap aja, pelengkap penderita gitu. Nah, suatu tim atau grup lawak yang dikumpulkan dari pemain-pemain lawak yang sangat hebat gitu ya, pelawak-pelawak yang lucu, yang punya jam terbang tinggi, itu dikumpulkan jadi satu grup. Itu pun belum tentu bisa membuat penonton tertawa, belum tentu bisa lucu. Karena apa? Justru ketika pemain-pemain bagus ini, pelawak-pelawak yang bagus profesional ini digabungkan, kadang-kadang ketika mereka tidak saling mengalah, gitu kan, tidak saling memberikan porsi kepada temannya, maka mereka akhirnya tidak akan lucu. Karena apa? Satu mengumpan, satunya tidak mau merespon, karena dia ingin menonjol daripada temannya itu. Satunya lagi mengumpan, satunya tidak mau merespon. Nah, akhirnya terjadi kekacauan. Nah, karena itu saat ini kita akan belajar tentang satu topik, satu pembahasan tentang yang namanya iri hati. Kita akan membahas tentang yang namanya iri hati. Kalau dari apa yang saya sampaikan di awal tadi, kenapa anak kecil itu bisa ingin temannya tidak berhasil? Kenapa pemain sepak bola bisa menyebabkan timnya kalah karena tidak kompak? Mengapa grup lawak itu tidak lucu? Karena ada orang-orang yang ingin menonjol. Mengapa? Karena itu dilandasi dengan satu hal, yaitu kadang-kadang mereka mempunyai iri hati gitu loh. Mereka tidak mau teman mereka lebih menonjol. Mereka tidak mau teman mereka dianggap lebih berhasil daripada mereka. Dan itu tidak hanya berlaku di dunia sekuler. Kalau kita lihat dunia pelayanan pun banyak yang seperti itu. Mungkin sejak SMP atau sejak SMA jadi satu teman seperjuangan, sama-sama belajar musik, sama-sama ikut PA di gereja yang sama gitu kan, ikut pengadaran di gereja yang sama, ikut latihan di gereja yang sama. Tetapi semakin kesininya, loh, kok dia semakin dipakai ya gitu, kok dia semakin banyak dikasih jadwal pelayanan, kok permainan musiknya semakin lama semakin bagus, tapi kok saya stuck di sini, saya berhenti di sini. Singer mungkin sama-sama belajar dari awal, do re mi fa sol la si do, sama-sama belajar teknik bernyanyi, sama-sama belajar di guru vokal yang sama. Tapi kenapa kok dia semakin hari vokalnya semakin bagus ya gitu, semakin hari pelayanannya semakin berkembang, tapi kenapa saya stuck di sini? Akhirnya apa yang terjadi? Timbul namanya iri hati, timbul namanya perasaan dia tidak boleh lebih menonjol dari saya. Wong saya aja segini kok, stuck segini, dia juga kalau bisa stuck sampai di situ. Akhirnya apa yang terjadi? Mulai timbul fitnah mungkin ya, mulai timbul menjelek-jelekkan orang itu, mungkin di hadapan pelayan-pelayan Tuhan yang lain, menyebarkan isu-isu yang tidak benar, mungkin di hadapan Bapak Gembala, atau mungkin hal-hal yang lain yang kita lakukan untuk menghambat pelayanan teman kita ini. Bisa jadi itu yang terjadi dalam hal-hal apapun, banyak. Dalam hal studi, kalau kita lihat anak-anak sekolah, ketika mereka dalam satu tim kelompok belajar, satunya lebih menonjol, lebih pintar, mereka mulai mempengaruhi temannya, jangan deket sama dia kutu buku gitu kan. Atau mungkin kita mempengaruhi orang tuh yang lebih hebat itu, udahlah nggak usah belajar terlalu keras, kamu kan sudah pintar. Tujuan kita apa? Agar dia tidak maju, agar dia tidak semakin meninggalkan kita. Karena dasarnya apa? Dari iri hati. Nah, ini sangat berbahaya Bapak Ibu, yang namanya iri hati. Kita akan lihat di dalam firman Tuhan, apa sih bahayanya iri hati itu? Kita coba buka di dalam Yakobus 3 ayat 16. Ini ayat yang jelas sekali menjelaskan apa akibat dari namanya iri hati. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi jelas sekali di sini ya. Sebab di mana ada iri hati, di mana ada mementingkan diri sendiri, di situ ada yang namanya kekacauan. Seperti contoh saya tadi kan,
tim yang bertabur bintang tapi ternyata mainnya kacau gitu. Karena apa? Mungkin ada iri hati di situ. Mungkin ada mementingkan diri sendiri di situ. Sehingga tim sepak bola ini jadi kacau, jadi kalah. Tim pelayanan yang mungkin diisi oleh orang-orang yang hebat, tetapi salah satu dan lainnya saling iri hati, saling mementingkan diri sendiri, saling ingin menonjol. Maka yang terjadi apa? Bukan suatu persembahan yang harum di hadapan Tuhan, bukan suatu pelayanan yang excellent yang bisa memberkati jemaat, tapi yang ada hanyalah pelayanan yang kacau, kekacauan, terjadi kekacauan. Nah, kita akan belajar apa akibatnya ketika rasa iri hati. Saya tidak tahu ya apa yang sedang Bapak Ibu alami. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudari saat ini sedang mengalami hal ini, atau punya potensi untuk mengalami hal ini di masa depan. Kita mau belajar. Saat ini Tuhan, saya percaya Tuhan rindu mengingatkan kita semuanya tentang bahayanya iri hati. Apa bahaya dari iri hati? Apa akibat kalau iri hati itu tidak kita atasi? Yang pertama, iri hati menuntun kita pada dosa. Ya, iri hati menuntun kita pada dosa. Kita mau belajar saat ini dari satu tokoh Alkitab yang merupakan seorang kriminal pembunuh pertama, gitu ya, sejak Tuhan menciptakan manusia. Tentu Bapak Ibu sudah tahu ya, yaitu orang yang namanya Kain. Dia membunuh adiknya sendiri, dia membunuh Habel, dan dia menjadi kriminal pembunuhan yang pertama, gitu kan, yang tercatat dalam Alkitab sejak Tuhan menciptakan manusia. Nah, kita akan belajar dari yang namanya Kain. Kenapa kok dia sampai bisa jatuh dalam dosa pembunuhan ini? Kenapa kok dia jatuh dalam dosa pembunuhan ini? Ya tentu kita semua sudah tahu ya, karena dia mau memberikan persembahan pada Tuhan dan tidak diindahkan sama Tuhan. Sementara Habel memberikan persembahan pada Tuhan dan Tuhan menerima itu, sehingga dia mempunyai rasa iri hati dan dia marah pada adiknya ini. Sehingga akhirnya dia jatuh dalam dosa. Dia membunuh adiknya. Jadi amarah dan iri hati dan amarah itu menuntun kita pada dosa. Kalau kita lihat di Kejadian 4 ayat 7b, Kejadian 4 ayat 7b dikatakan, firman Tuhan berkata, "Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Jadi di sini Tuhan mengingatkan Kain, kalau kamu tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip loh di depan pintu, dan ia sangat menggoda engkau. Wah, ini menarik ya. Allah menggambarkan dosa sebagai kekuatan yang menggoda, sangat menggoda. Jadi bisa diibaratkan seperti binatang buas yang ingin menelan gitu kan, si Kain, tetapi itu sangat menggoda, sangat menggoda. Kadang-kadang kan kita juga sering mengalami kan, ketika kita mau melakukan suatu dosa dan kita sudah tahu itu nggak boleh. Mungkin ada saya nggak tahu ya, orang-orang yang di luar sana, mereka yang istilahnya di lahan basah gitu ya, pekerjaannya di lahan basah. Mereka pegang uang perusahaan, mereka memegang operasional perusahaan, dan mereka tahu bahwa mencuri atau mengambil itu berdosa. Roh Kudus mengingatkan mereka, tapi itu sangat menggoda gitu, sangat menggoda. Orang yang suka bohong gitu kan, dia tahu bohong itu salah gitu, bohong itu berdosa. Tapi ketika dia berkata-kata dengan seseorang dan dia mungkin orang yang berbohong dalam arti tidak merugikan orang lain sebetulnya, tapi membual gitu ya. Ada orang-orang yang suka berbohong dan membual kan. Dia tahu bahwa itu salah, tapi dia sangat tergoda gitu loh. Oh, saya pernah ke Eropa. Oh, saya pernah ke Australia. Saya pernah ke Kutub Utara. Membual hal-hal yang tidak pernah dia alami, tapi dia tahu itu salah, tapi itu sangat menggoda gitu loh. Nah, Tuhan mengingatkan Kain di dalam kisah ini. Ingat, dosa sudah mengintip engkau di depan pintu, dan ia sangat menggoda engkau. Tetapi apa? Kata Tuhan selanjutnya, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi meskipun dosa ini sangat menggoda, sebenarnya Bapak Ibu, Allah juga memberikan kemampuan kepada manusia untuk melawan dosa itu. Buktinya kan Tuhan ngomong kan, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kain harus berkuasa atas itu, kata Tuhan. Nah, kita bisa terhindar dari dosa, kita bisa melawan itu, keinginan itu, asalkan kita benar-benar taat pada Tuhan.
Ya kan? Kita taat pada perintah Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kita dekat pada Tuhan, dan kita memberikan hati kita, hidup kita pada Tuhan, sangkal diri pikul salib setiap hari, maka manusia itu sebenarnya bisa. Tuhan sudah memberikan kemampuan untuk melawan yang namanya dosa, untuk menolak dosa. Tetapi pertanyaannya adalah manusialah yang memilih. Apa yang manusia pilih gitu? Apa yang Bapak Ibu saudara pilih? Kalau Bapak Ibu dalam posisi itu, apakah Bapak Ibu akan menyerah pada dosa, kalah pada dosa, atau justru mengalahkan dosa itu, menolak dosa itu, dan tetap berserah pada Tuhan? Jadi yang pertama, iri hati itu menuntun kita pada dosa. Dan ini sangat berbahaya. Seperti Kain, wah itu sangat berbahaya. Dia sampai membunuh adiknya sendiri. Yang kedua, apa akibat dari yang namanya iri hati? Iri hati menyebabkan kita mengabaikan suara Tuhan. Kalau kita baca di dalam Kejadian 4 ayat 6-7, kita baca secara lengkap 4 ayat 6-7. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, iri hati bisa menyebabkan kita mengabaikan suara Tuhan. Di ayat 6-7 ini jelas Tuhan berbicara pada Kain. Dan ini menarik Bapak Ibu. Kalau suatu cerita ya, kalau suatu sinetron, Kain ini bisa diibaratkan sebagai karakter antagonis, ya kan, karakter jahat. Sementara Habel karakter protagonis, korbannya, karakter baik, gitu kan. Habel persembahannya diterima sama Tuhan, Kain tidak. Jadi Habel yang baik, Kain yang jahat, nah, seperti itu ya. Tetapi yang menarik adalah apa? Allah berbicara kepada Kain. Allah tidak berbicara kepada Habel. Firman Tuhan tidak berkata seperti itu ya. Bisa saja kan Allah ngomong sama Habel, Habel, cepat kamu berkemas dan larilah, gitu kan, dari rumahmu, karena Kain ingin membunuhmu. Gitu. Selamatkanlah dirimu. Gitu. Atau berbicara kepada ayahnya mungkin, kepada Adam, hei anakmu mau membunuh anakmu yang satunya, gitu kan. Cepat kamu damaikan mereka, gitu kan. Atau kamu lindungi Habel anakmu. Tapi tidak. Tuhan berbicara kepada Kain. Nah, ini menarik ini. Allah mengingatkan Kain, awas hati-hati kamu. Dan Tuhan bertanya, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Tuhan sudah tahu kalau Kain ini bakal melakukan yang namanya berpotensi untuk melakukan yang namanya dosa. Makanya Tuhan memperingatkan Kain. Artinya apa sih? Artinya Allah itu melihat Kain itu sebagai pribadi yang istimewa. Dan Allah tidak ingin Kain jatuh dalam dosa. Dan mungkin saya tidak tahu ya, mungkin itu sering kita alami ya, ketika kita ingin melakukan suatu dosa, kita mau hampir jatuh dalam dosa, tiba-tiba suara Roh Kudus itu mengingatkan kita kan, itu salah, jangan lakukan ini, stop, berhenti, kan? Bertobat kembali. Nah, seperti itulah yang dialami oleh Kain. Tetapi karena dia membiarkan iri hati menguasainya, maka dia mengabaikan suara Tuhan. Dia mengabaikan peringatan Tuhan itu. Banyak orang berkata begini, ketika setelah melakukan dosa ya, aduh saya minta maaf ya, saya melakukan dosa. Sebenarnya saya itu kilaf gitu. Saya benar-benar kilaf. Saya tidak bermaksud seperti itu. Ya kan, sering kan kita lihat seperti itu ya. Permintaan maaf orang-orang yang public figure atau orang-orang di sosial media, ketika mereka habis menjelekkan orang dan orang itu memperkarakan, tiba-tiba berkata, maaf ya saya kilaf gitu kan. Saya tidak bermaksud seperti itu. Nah, mungkin kita pun juga pernah mengalami itu ya. Dan kita mulai berangan-angan, ya seandainya ya sebelum saya melakukan itu, Tuhan tuh berbicara langsung pada saya spesifik gitu kan. Kedengaran, saya pasti tidak akan mungkin melakukan hal itu. Ya karena waktu itu saya seperti silap yaitu kilaf tadi. Saya seperti gelap gitu. Tiba-tiba saya sudah melakukan dosa itu gitu. Coba kalau waktu itu Tuhan ngomong langsung pada saya, pasti saya terhindar dari dosa itu. Tapi saat ini kita belajar ya Bapak Ibu, bahwa Tuhan berbicara langsung pada Kain dan memperingatkannya. Tapi Kain mengabaikan perintah Tuhan. Meskipun Tuhan berbicara langsung pada Kain. Karena apa? Karena dia membiarkan rasa iri hati itu menguasai hidupnya. Jadi yang kedua Bapak Ibu, yang kita harus hati-hati,
yang kita harus waspada bahwa amarah atau iri hati itu menyebabkan kita mengabaikan suara Tuhan. Menyebabkan kita mengabaikan suara Tuhan. Dan ini sangat berbahaya. Karena Tuhan rindu anak-anaknya itu untuk selalu mendengar suaranya. Tetapi ketika kita membiarkan iri hati menguasai kita, maka kita bisa jatuh dalam dosa yang sama dengan Kain, yaitu mengabaikan suara Tuhan. Oke, yang ketiga, apa yang akibatnya ketika kita membiarkan iri hati itu menguasai kita? Yang ketiga, iri hati hanya membawa kepada kehancuran. Kita lihat di Kejadian 4 ayat 11 sampai 12. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkatkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Nah, Kain karena dia membiarkan iri hati itu menguasainya dan dia jatuh dalam dosa, akhirnya apa yang terjadi? Dia jatuh dalam yang namanya kehancuran. Tuhan menolak dia, Tuhan mengusir dia sehingga Kain menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Bahkan tanah yang diusahakannya tidak akan menghasilkan seperti sebelumnya lagi, tidak akan memberikan hasil yang sepenuhnya lagi. Jadi Bapak Ibu, ketika hidup kita terpuruk, ketika hidup kita mungkin akibat dari dosa kita ya, hidup kita sedang terpuruk atau hidup kita sedang berada di bawah, pilihannya hanya ada dua, yaitu bertobat dari dosa-dosa kita dan memasrahkan hidup kita pada kehendak Tuhan, kembali pada kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Atau yang kedua adalah semakin jatuh dan kita mulai menyalahkan Tuhan, ya kita justru mulai menjauh daripadanya, kita tidak lagi mempunyai saat teduh dengannya, karena percuma, sia-sia aja hidup saya seperti ini kok. Kita semakin menjauh dari Tuhan. Dan ketika kita membiarkan rasa iri hati itu terus menguasai kita akan mulai menyalahkan Tuhan. Dia lebih dipakai, dia lebih punya talenta, ya kan? Dia lebih maju, saya enggak, saya di sini aja. Tuhan, kenapa engkau melakukan ini padaku, Tuhan? Dan kita menjauhi Tuhan. Nah, pilihannya ada dua, itu tadi. Menjauhi Tuhan atau kita tetap bertobat dan kita semakin mendekat pada Tuhan, semakin tunduk pada rencananya Tuhan. Tuhan tetap sama dan dia menantikan kita untuk kembali kepadanya. Kain gagal karena dia tidak bisa menahan iri hatinya. Dia tidak bisa menahan amarahnya meskipun dia dalam tanda kutip dekat dengan Tuhan. Punya akses dengan Tuhan karena Tuhan berbicara langsung pada dia. Tetapi dia masih bisa jatuh dalam dosa. Bahkan dia diperhatikan oleh Tuhan dan diperingatkan oleh Tuhan untuk tidak jatuh dalam dosa. Tetapi dia tetap gagal karena dia tidak bisa menahan rasa iri hatinya itu. Kalau kita lihat juga kisah lain Saul, dia mencoba membunuh Daud karena apa? Karena dia juga iri hati pada Daud. Dia mencoba membunuh Daud. Dia hampir melakukan dosa dan dia melakukan dosa apabila dia berhasil membunuh Daud. Jadi iri hati itu suatu hal yang sangat-sangat berbahaya Bapak Ibu. Dan itu menunjukkan, kisah ini menunjukkan bahwa itu bisa terjadi pada siapapun juga. Bahkan orang yang dekat dengan Tuhan sekalipun, mereka bisa mengalaminya. Kain, Tuhan berbicara langsung pada dia. Saul, dia orang yang diurapi Tuhan. Orang yang dipilih. Tapi mereka bisa jatuh dalam dosa iri hati. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Kalau mungkin itu Anda sekarang sedang mengalaminya, Bapak Ibu sedang mengalaminya, saudara-saudari sekalian sedang mengalaminya, tidak usah malu, tidak perlu malu. Karena mereka pun orang-orang hebat bisa mengalaminya. Yang perlu kita lakukan adalah bertobat. Mengakui itu di hadapan Tuhan. Dan berjanji untuk tidak mengulang itu lagi. Berusaha untuk menghilangkan rasa iri hati itu. Bersyukur dengan apa yang kita punya. Bersyukur dengan apa yang Tuhan anugerahkan buat kita. Dan semakin maju di dalam Tuhan. Semoga firman Tuhan ini bisa menguatkan kita. Bisa memberikan suatu pemahaman yang baru buat hidup kita. Kita belajar bersama-sama dari firman Tuhan ini. Saya juga belajar dari firman Tuhan ini. Dan kita mau semakin hidup dalam rencana Tuhan, semakin serupa karakter kita dengan karakter Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, karena kalau Engkau sudah mengingatkan kami saat ini Tuhan, untuk kami menghilangkan rasa iri hati Tuhan. Kami belajar menghilangkan rasa iri hati dalam hidup kami. Kami belajar menghilangkan rasa mementingkan diri sendiri dalam hidup kami Tuhan. Karena firman-Mu jelas Tuhan mengingatkan kami dalam iri hati dan
mementingkan diri sendiri. Di situ hanya ada kekacauan, di situ hanya ada segala macam perbuatan jahat Tuhan. Bahwa biarlah Tuhan Kau pakai hidup kami lebih lagi Tuhan. Kalau saat ini kami masih mempunyai iri hati kepada sesama kami, mungkin kepada sesama pelayan, kepada teman kami, kepada saudara kami mungkin, biarlah Tuhan saat ini Tuhan Kau mau jamah hati kami satu persatu Tuhan. Yang melihat siaran ini Tuhan, Kau jamah hati kami satu persatu Tuhan. Pakai kehidupan kami semakin hari semakin heran, semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami mau Engkau pakai Tuhan. Kami mau menjadi semakin serupa dengan karakter-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan ini semakin bertumbuh dan Engkau sendiri yang berbicara buat setiap kami Tuhan. Haleluya. Amin.